hamba-Mu ya Tuhan. Siapapun kami yang ada siang hari ini, kami rindu supaya Tuhan memakai kami dalam segala apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan lewat hidup kami Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan. Dan lewat hidup kami Tuhan, ada banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Sehingga Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami pulang dari tempat ini, kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan kemauan Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Selamat siang, shalom. Shalom, apa kabar? Coba tepuk pundak temannya, kamu dahsyat, kamu luar biasa gitu. Tepuk pundaknya, tepuk pundaknya. Haleluya. Saudaraku kasih Tuhan, saat hari ini, dalam satu hari ini kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan dengan tema sukses dalam pekerjaan Tuhan. Apa saudara? Nah saudaraku kasih Tuhan, sukses itu diinginkan oleh semua orang. Dan sukses itu adalah melahirkan generasi. Jadi kalau kita sukses di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus melahirkan generasi. Generasi di dalam gereja, generasi dalam keluarga, generasi dalam pelayanan. Setiap orang di dalam tugas dan tanggung jawabnya, semua orang ingin menjadi sukses. Petani ingin menjadi sukses. Pejabat ingin jadi pejabat yang sukses. Pendeta pun ingin menjadi pendeta yang sukses. Pengusaha, pelajar, bahkan pedagang, para profesional, polisi, siapapun ingin menjadi orang sukses. Lihat dulu kiri kanannya, kamu ingin jadi orang sukses enggak? Iya mau dong. Nah saudara kasih Tuhan, sukses dalam pekerjaan Tuhan berarti kita atau gerejanya berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan hari ini saudara, bagaimana supaya saudara dan saya menjadi orang yang sukses di dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus menjadi orang sukses di dalam rumah tangga kita. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Ya cukup banyak, tetapi lewat hal ini kita dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius 3 ayat pertama mulai saya akan bacakan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan ember.com, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jangan bilang begini, itu si Anu itu ya. Tapi saya mau ngomong, jangan ngomong-ngomong sama tetangga. Ternyata dia omongin juga saudara-saudara. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam
pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi saudaraku kasih Tuhan, sukses dalam pekerjaan Tuhan tentu harus juga menjadi sukses di dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana seseorang dia dapat sukses di dalam gereja, dia dapat sukses di dalam usaha, kalau dia nggak bisa menjadi seorang sukses di dalam rumah tangga. Dalam firman Allah ini berkata, kalau kita mau melayani, kalau kita mau menjadi orang sukses, tentunya di dalam rumah tangga juga kita harus jadi orang berhasil. Bagi teman-teman yang memiliki BBM tadi, kira-kira jam 8 atau setengah 9 saya kirimkan BBM, menjadi seorang sukses. Sukses adalah melahirkan generasi. Dan ayatnya di situ dalam Kolose pasal 3 ayat 17, ikutilah teladanku. Jadi para bapak harus menjadi teladan bagi istri dan anak. Istri harus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi suami. Anak-anak juga harus teladan bagi orang lain, seumuran, adik kelas, kakak kelas. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan. Saya seringkali berkata menjadi orang Kristen itu gampang. Kita tinggal dibaptis. Kita bergereja di dalam satu gereja, Gereja Bethel Indonesia, Petamburan, jemaat jam 10, gampang. Isi daftar anggota GBI Petamburan, oh sudah Gereja Bethel Indonesia Petamburan. Kalau ada sakit, kalau saudara menikah, kalau saudara ada yang meninggal, saudara telepon ke gereja, oh ini saya anggota Petamburan, oh gampang. Sekalipun kartu anggotanya sudah mati 5 tahun yang lalu. Sudah jemaat kemana-mana, kalau dia mati kembali ke Petamburan. Ini Pak kartu anggota saya dibaptis sama Om Mesak dulu, padahal udah jalan-jalan kemana-mana. Menjadi seorang jemaat gampang. Tapi saudaraku kasih Tuhan, menjadi seorang Kristen yang menjadi teladan, menjadi sukses di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah tangga bukan sesuatu yang gampang. Dan firman Allah ini berkata, hendaklah kita semua menjadi berkat. Suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami. Dan juga anak-anak orang tua. Dan setiap kita yang ada di dalam sebuah rumah tangga dan juga yang ada di dalam gereja ini. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara seperti malaikat. Semua menatap saya. Tatapan saudara juga saya nggak tahu karena melotot melihat saya karena ganteng gitu. Atau karena memang saudara melihat saya kok beda potongan rambutnya begitu. Tapi saudaraku kasih Tuhan. Bukan ini ukuran kita. Kita menjadi teladan bagi orang lain, tapi ukurannya ketika kita keluar dari ruangan gereja ini. Ketika saudara ada di parkiran sana, adakah saudara saling memberikan teladan bagi orang lain? Ketika kendaraan saudara terhalangi, adakah saudara juga marah-marah? Ketika kendaraan saudara disenggol oleh orang lain, apakah saudara kembali nyenggol? Apa-apa ini saya senggol balik, motor saya, mobil saya masuk asuransi ini. Ketika saudara disalib di jalanan sana, saudara juga nyalip, mantang-mantang saudara punya kalung salib. Atau saudara buka kaca, saudara tuding-tuding orang, pengen ngeludah lagi sedikit. Saudara kasih Tuhan, di dalam sebuah rumah tangga kita juga harus menjadi berkat. Supaya apa saudara? Ketika kita memberitakan firman Allah, ketika kita melayani orang lain, ketika kita berkhotbah, ketika kita berkata-kata firman Allah,
Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu saudara-saudara. Saya pun tetap belajar saudara-saudara. Di dalam rumah tangga saya pun harus berhati-hati berbicara. Di dalam rumah tangga saya pun harus hati-hati berucap. Di dalam rumah tangga saya pun harus hati-hati berperilaku. Bagaimana saya berkata kepada anak saya jangan buang sampah sembarangan. Kalau saya pun buang sampah sembarangan. Bagaimana saya berkata kepada anak saya, selesai tidur tempat tidurnya harus dirapikan. Kalau saya sendiri setelah tidur saya biarin bantal guling selimut berantakan saudara. Mungkin hal-hal yang kecil. Bagaimana saya berkata kepada orang lain jangan berdusta, anak saya suka saya dustain. Bagaimana saya berkata kepada orang lain harus tepat waktu. Saya kepada anak-anak saya janji mulu. Waktu dia SD saya bilang kalau kamu pintar naik tamat SD nanti saya belikan sepeda. Dia tamat SD mau SMP anak saya minta papa bilang waktu saya tamat SD papa mau beli sepeda. Sekarang saya SMP beli sepeda pi. Terus aku bilang lagi sama anak saya nanggung sepeda. Tambahin motor di belakangnya, sepeda motor nanti kalau tamat SMP. Dia tamat SMP, saya janji lagi nanti beli sepeda motor saja. Dia tamat SMP, dia tagih, Pi aku sudah tamat SMP, sekarang saya sudah SMA. Saya bilang lagi, jangankan sepeda motor, nanggung. Umur kamu semakin tinggi. Tunggu sabar 3 tahun lagi papa beliin mobil. Dia tamat SMA. Jangankan mobil, pentilnya aja gak pernah sebeliin buat dia. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita menjadi seorang sukses di dalam rumah tangga. Sedangkan apa yang kita omongin, janji yang kita perbuat tidak pernah kita tepati. Dalam firman Allah yang kita baca tadi, haruslah dia dihormati. Dihormati anak-anaknya. Istri dari satu orang suami. Suami dari satu orang istri. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi di dalam hal apapun Paulus itu tidak memberi batu sandungan bagi orang lain supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi hendaknya kita yang ada siang hari ini setiap apapun yang kita berbuat sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak supaya kita tidak bercela bagi banyak orang. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berkhotbah di hadapan saudara, bukan tuntutan skenario saudara-saudara. Tetapi khotbah ini pun harus berlaku dalam hidup saya. Harus saya lakukan, harus saya hidupi. Saya harus menjadi teladan buat istri saya harus menjadi teladan buat anak saya. Saya tidak bisa omongan kosong di tempat ini, anak saya ada di sini saudara-saudara. Anak saya tadi main keyboard. Gak mungkin saudara-saudara saya harus berkhotbah yang muluk-muluk. Nanti anak saya bilang, apa pembohong. Jangan-jangan dia angkat-angkat tangan begini, bikin tanda bahwa apa yang saya omongin tidak benar. Saya pun harus belajar saudara-saudara. Tetapi percayalah pada saya tidak akan berdusta di antara saudara-saudara. Istri saya hanya satu. Saya tidak pernah berjanji yang muluk-muluk sama anak saya. Saya nggak pernah dalam hal waktu, saya berjanji waktu molor sama mereka. Saya nggak pernah berdusta sama dia. Kalau iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa saudara, maka di dalam firman Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita.
Dan dalam ayat 28 berkata bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bukan hanya beranak cucu secara jasmani, bukan hanya segambar seperti fisik yang kita punya, 2 mata, 2 telinga dan 2 kuping saudara, tetapi Tuhan mau sekarakter dengan Allah, seperilaku dengan Allah. Kalau kita memiliki anak seperti orang dunia punya anak, tiap tahun punya anak, apa bedanya saudara? Kita dengan orang dunia. Yang artinya begini saudara, Tuhan mau supaya keturunan kita pun keturunan ilahi. Yang sesuai dengan kehendak Allah, serupa, segambar. Anak-anak kita adalah anak-anak Allah yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Tanya dulu kiri kanannya, anakmu lagi di mana sekarang? Tanya dulu. Bapak Ibu yang sudah anaknya mulai besar, anak kita ada di mana sekarang? Kalau di gereja lain masih baik saudara-saudara. Kalau anak kita baru pulang dari diskotik, aduh betapanya celakanya kita. Kalau anak kita tidur di rumah, dia baru mabuk. Bukan mabuk minum teh pahit, bukan. Tapi mabuk oleh karena minuman keras, narkoba. Betapa malangnya hidup kita. Jangan Bapak Ibu pikir, ya cukup hanya berkeluarga punya anak. Tetapi Tuhan akan menuntut tanggung jawab bagi kita. Anak kita ada di mana? Seperti apa keadaan mereka hari ini? Saudaraku kasih Tuhan, yang kedua, sukses dalam pekerjaan Tuhan selain hanya kita harus sukses dalam rumah tangga, membangun sebuah rumah tangga. Yang kedua, sukses melakukan tugas yang diberikan. Setia melakukan dan menyelesaikan tugas. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita diberikan tugas, baik di dalam kantor, baik di dalam gereja, harus kita selesaikan dengan baik. Saya cari gambar-gambar ini saudara-saudara, orang-orang yang menanam padi. Tinggal sedikit lagi mereka selesai untuk menanam padi. Yang artinya saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita setia melakukan dan menyelesaikan tugas yang diemban bagi kita. Misalnya kalau di kantor, pekerjaan kantor kita lakukan dengan baik. Kalau kita kerja di belakang meja, biarlah kita bekerja dengan baik. Kita jadikan meja kita menjadi mimbar bagi kita untuk berkhotbah. Yang artinya tugas dan tanggung jawab yang kita diberikan bagi kita lakukan dengan baik. Jangan juga ada tipu-tipu di sana. Jangan ada juga bohong-bohong di sana. Kalau kita ada di gereja, maka saudara, tugas dan pelayanan kita, tanggung jawab yang gereja, yang gembala berikan kita lakukan dengan baik. Tuntas, tas. Kita selesaikan dengan baik. Karena ada orang-orang saya lihat saudara, ketika mereka dikasih tugas dalam gereja, mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak lakukan dengan baik. Ada orang-orang saudara ketika diberikan tugas di gereja, maka dia lebih memilih jalan-jalan daripada menyelesaikan tugasnya. Kalau saudara jadi tim mesem-mesem, selesaikanlah dengan baik. Tahu tim mesem-mesem? Bapak Ibu tadi yang berdiri di pintu, yang terima tamu, yang sambil mesem, yang sambil senyum, lakukanlah dengan baik. Kalau kau dikasih tugas, lakukan dengan baik. Teman-teman jadi kolektan, lakukan dengan baik. Para singers, para musisi, worship leader, soundman, multimedia, kamera, apapun yang gereja berikan. Guru sekolah minggu, kor, vokal grup, pembina SPY, tanggung jawab apapun di dalam gereja ini, mari kita lakukan dengan baik.
Tetapi lebih mendalam lagi saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, Yesus berkata bahwa saudara dan saya bukan hamba lagi, tapi kita disebut oleh Tuhan menjadi muridnya Allah, menjadi sahabatnya Allah. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Allah berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita yang ada di ruangan ini saat hari ini saudara-saudara, ternyata kita punya tugas untuk apa? Memberitakan Injil, membuat semua orang berbalik kepada kebenaran Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan pikir saudara-saudara bahwa saudara cukup menjadi jemaat. Ternyata ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hendaknya tugas itu kita lakukan dengan selesai. Coba tanya dulu kiri kanannya, sudah berapa orang kamu injili sehingga orang itu percaya sama Yesus? Tanya dulu, sudah berapa orang saudara injil? Atau saudara bilang begini, aduh Pak, saya sendiri aja ke gereja Pak. Kembang kempis Pak, rasanya berat, apalagi hujan Pak. Mau nginjil lagi. Saudaraku kasih Tuhan, saudara dan saya diberikan oleh Tuhan menjadikan semua orang menjadi murid Tuhan. Yang kedua, memberitakan kabar baik. Injil Lukas pasal 6 ayat 18 sampai 19. Selain hanya membawa orang kepada Kristus, memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 18 dan 19 dikatakan mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Lukas 4 ya, salah kayaknya. Ayat 18 sampai 19. Ya. Saya ulangi, roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudaraku kasih Tuhan, selain hanya membawa jiwa bagi Tuhan, memberitakan Injil. Dan yang ketiga, melakukan tanda-tanda heran. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai yang ke-18. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 18. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudaraku kasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memulihkan, membebaskan orang lain dari segala
kuasa-kuasa si jahat, dari kemabukan, dari pesta pora, perdukunan, perzinahan, segala dosa yang ada mengikat hidupnya. Orang-orang percaya, mereka sukses dan menyelesaikannya sampai akhir hidupnya. Seberapa di antara kita yang memberitakan kabar baik? Seberapa di antara kita membawa orang kepada Kristus? Dan seberapa di antara kita membebaskan orang dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan? Ada orang-orang tertentu, saudara-saudara, ketika ada orang kerasukan setan, jangankan saudara-saudara mendoakan, mendengar saja sudah mulai merinding. Dan akhirnya dia berkata kepada keluarga, sebentar, saya tunggu ya, saya telepon Bapak Pendeta. Saya jemput Bapak Pendeta dulu, mau doain. Sebetulnya saudara, mengusir setan bukan hanya tugas seorang pendeta di dalam gereja, tetapi tugas semua orang percaya. Ketika kita percaya kepada Injil, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka setiap orang yang ada di sekitar kita, oleh hidup kita, orang itu dipulihkan, orang itu dibebaskan. Karena apa saudara? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa, dan itu yang menjadi tugas kita, membebaskan semua orang yang terikat. Nah, bagaimana caranya saudara supaya kita dapat melakukan 3 tugas ini? Ya tentu saudara kita harus terikat atau tertanam dalam gereja lokal. Karena di dalam gereja lokal ini kita bisa dapat bertumbuh saudara. Kalau saudara jadi jemaat GPPS, tahu jemaat GPPS, maaf sama teman-teman dari GPPS. Ada jemaat-jemaat tertentu dia jadi jemaat GPPS. Gereja putar-putar saja. Di Petamburan ada, ntar di Katolik situ ada, di Gereja Kristus dia ada. Saya mau berkata kepada saudara, kalau kita modelnya jemaat kayak gitu, kita tidak akan bertumbuh saudara. Pengajaran setiap gereja itu kadang-kadang suka berbeda. Dan kalau dari setiap gereja kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bingung mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita taati. Sedangkan saudara kita sebagai umat Tuhan bukan hanya tertanam di dalam satu gereja lokal. Selain hanya kita di gereja Petamburan, kita harus tertanam di dalam satu ibadah. Kalau saudara yang biasa jam 10, ya udah jam 10, jangan pindah-pindah jam ibadah. Kadang saya di jam 6 saya tanya, minggu kok gak ada? Oh iya, saya di jam 10. Yang jam 10 nanya, minggu gak ketemu sama kamu? Oh saya ibadah jam sore. Salah gak? Sebetulnya gak salah. Cuma begini saudara, yang pertama saudara kehilangan komunitas. Gak mungkin saudara yang biasa ibadah jam 10, datang ke sore terus saudara curhat sama teman-teman di sore, gak mungkin. Karena saudara tidak begitu kenal. Tapi kalau pengurus jam 10, biasa saudara ibadah jam 10, gampang. Karena apa? Sudah sering ketemu, udah saling kenal. Tertanam di dalam gereja lokal. Atau kita jangan jadi jemaat yang disebut, ya Kristen kipas katanya. Kalau datang ke gereja ketika Paskah baru muncul. Atau jangan disebut dengan Kristen kapal selam. Jadi kalau ke gereja suka-suka kayak lagu, suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau ke gereja pun suka-sukanya. Kalau lagi senang ke gereja, nggak senang nggak ke gereja. Atau sebaliknya, kalau punya masalah getol ke gereja. Wah semua ibadah didatangi, jam 6 dia datang, jam 10 dia datang, jam 5 sore dia datang. Ibadah WBI juga dia datang, ibadah glamur datang. Ibadah anak-anak juga datang, teens datang. Di pemuda datang, di ibadah youth juga datang. Jadi jemaat hadir, di mana-mana hadir saudara. Tapi itu karena ada masalah. Coba kalau sudah masalahnya selesai. Orang bilang begini, ya dia datang ke gereja ketika ada masalah. Tapi masalahnya selesai, jangankan datang, batang hidungnya saja gak kelihatan. Coba tatap dulu wajahnya. Bilang kiri kanannya, kamu jadi jemaat yang setia.
Haleluya. Ada orang berkata Kristen Natal katanya. Jadi kalau dia ke gereja pas Natal, saudara. Saudara bukan ya? Karena hari ini bukan hari Natal. Tetapi paling cilakanya saudara, ada jadi jemaat 8D. Tahu jemaat 8D? Datang, duduk, dengar, diam, dengkur. Do it, dancing in the joy. Habis itu, dadah. Ya cuma datang doang ke gereja. Gak pernah berbuat apa-apa. Atau dia jadi Kristen pengamat. Tahu pengamat? Ya amat-amati gereja. Ini full AC enggak? Pemimpin pujiannya bagus enggak? Musiknya bagus enggak? Dia amat-amati. Interior gereja bagus enggak? Terus pendetanya dia amat-amati. Ngomong saudara-saudaraku berapa kali ditulis? 1, 5. Berapa kali ngomong saudara-saudaraku ditulis? Berapa kali pendetanya pegang-pegang jasnya ditulis? 1. Berapa kali pendetanya naik-naikkan celananya dihitung 1, 2. Jadi pengamat. Colek sebelah kiri kanannya, orang seperti itu di samping saya bilang. Saudaraku kasih Tuhan, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara jangan hanya jadi jemaat, tapi kita berikan hidup kita bagi Tuhan. Banyak pelayanan di gereja ini, banyak tanggung jawab yang harus kita perbuat dalam gereja ini. Mari kita bergandengan tangan. Paling tidak saudara, kita yang tertanam di gereja lokal ini, ada beberapa hal yang bisa kita dukung. Yang pertama, visi gereja lokal. Apa visi gereja kita saudara? Apa visi gereja kita? Gak tahu juga. Masya Allah. Itu di warta jemaat Bapak Ibu bisa lihat. Mempraktekkan nilai-nilai gereja lokal. Apa nilai-nilai gereja lokal kita? Apa nilainya saudara-saudara? Ya paling tidak begini, kita yang berkeluarga, ya istrinya cukup 1. Tidak ada kata cerai. Kenapa ini saya sebut? Karena ini sudah bukan barang langka lagi bagi banyak orang. Gampang ngomong cerai. Wah dulu waktu pacaran, dia berkata begini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Dia bisa menikah sama orang lain, hidup juga tuh. Tapi waktu baru pacaran, gombalnya, orang Jawa bilang gombalmu makio. Terus dia bilang, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, api akan kuloncati. Anjing menggonggong, aku lari. Saudara-saudaraku kasih Tuhan. Mempraktekkan nilai-nilai gereja lokal. Mempraktekkan komitmen beribadah seperti yang saya bilang tadi. Mendukung keuangan gereja lokal. Paling tidak itu Bapak Saudara. Ketika kita tertanam dalam gereja ini. Melakukan tugas sampai selesai. Paling tidak kita melakukan ini. Visi gereja kita dukung. Mempraktekkan nilai-nilai gereja lokal. Mempraktekkan komitmen beribadah. Mendukung keuangan gereja lokal. Tahu seberapa di antara kita mendukung gereja kita di tempat ini? Lewat keuangan. Seberapa banyak di antara kita yang sudah memberikan perpuluhan? Jangan Bapak Ibu pikir, Pak penghasilan saya cuma 1 juta Pak sebulan. Tuhan gak nanya, saudara punya penghasilan berapa sebulan. Tapi Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Bawa, kembalikan. Itu bukan memberi saudara-saudara. Kembalikan, itu miliknya Tuhan. Dalam firman Allah berkata kalau kita tidak kembalikan bahwa kita adalah perampok. Coba lihat dulu kiri kanannya ada perampok nggak di sini? Jangan pikir kita pendeta, hamba-hamba Tuhan di gereja ini tidak memberikan perpuluhan. Tapi kita kembalikan saudara. Gak mau jadi perampok, pendeta perampok. Saudaraku kasih Tuhan, Yohanes 15 ayat 14 sampai 15.
Firman Allah berkata Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu, dikatakan apa? Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Menjadi sahabatnya Kristus adalah melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Seberapa banyak di antara kita yang sudah membaca, menerima kebenaran firman Allah. Seberapa banyak kita mengerti kehendak Allah. Tapi bagaimana, adakah kita lakukan di dalam hidup kita? Kalau kita menjadi pelaku, orang yang menghidupi firman Allah, dia adalah sahabatnya Allah. Pastikan Bapak Saudara, setiap kita yang ada siang hari ini, kita menjadi sahabatnya Allah. Sahabatnya Tuhan. Yang ketiga, sukses dalam pekerjaan Tuhan, selain hanya kita harus berhasil membangun sebuah rumah tangga. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atau peran yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang ketiga, yaitu si pemberi tugas senang atas kerja si pelayan. Tuhan senang dengan hasil pekerjaan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Di situ akan kita belajar mengenai hal kerajaan surga. Firman Allah berkata hal kerajaan surga itu seumpama kebun anggur. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, dikatakan dalam firman Allah, hal kerajaan surga itu seperti pemilik kebun anggur. Dan pemilik itu memberikan tugas tanggung jawab kepada 3 karyawannya. Karyawannya yang pertama memberikan 5 tanggung jawab, 5 talenta. Sedangkan karyawan yang kedua diberikan 2 talenta. Dan karyawan yang ketiga diberikan 1 talenta. Dari ketiga karyawan itu, yang pertama mengembangkan talenta atau pemberian yang Allah, yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau dia hanya punya 5, dikembangkan jadi 10. Yang karyawan nomor 2, dia diberikan 2, dikembangkannya jadi 4. Tetapi saudara-saudara, yang karyawan yang ketiga diberikan 1 talenta. Namun saudara-saudara kekasih Tuhan, karyawan yang ketiga ini tidak mengembangkannya. Dia tidak bekerja. Malah dia marah-marah sama tuannya. Tuan, masa Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menanam? Dan firman Allah berkata saudara, karyawan yang nomor 1 diberikan 5 talenta. Tuhan itu berkata begini, ambillah talenta orang itu dan kasih kepada yang mengembangkannya yang 10. Dalam firman Allah berkata, yang mengembangkan talentanya ayat 21 dari Matius pasal 25. Ayat 21 dikatakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab dan memberikan hasil dalam pekerjaannya dengan baik. Firman Allah berkata, engkau yang telah setia dalam perkara kecil,
Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Kalimat terakhir sangat menyenangkan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Beberapa bulan yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu sudah setel, yaitu tentang surga dan neraka. Sudah nonton? Ada orang mau ngopi itu beribuan dan saudara dibagi satu-satu, saudara belum tonton. Itu pakai duit Pak, menggandakannya. Coba ditonton. Kalau Bapak Ibu belum dapat minta sama saya. Masih banyak di kantor saya. Di dalam film itu saudara ada seorang gembala sidang. Yang jemaatnya ribuan. Dia punya mobil mewah. Dia punya apartemen mewah. Dia punya rumah mewah. Dia bilang dia sangat sombong saudara. Dan dia berkata dialah yang punya kerajaan surga. Tapi Tuhan izinkan dia melihat suatu penglihatan. Ternyata saudara waktu dia dibawa ke surga. Rumahnya itu jelek. Malah yang biasanya orang-orang biasa di dalam film itu berkata ada orang yang tingginya gak sampai semeter. Pekerjaannya di dalam gereja gak begitu terhormat. Ya ketika ibadah dia bersih-bersihkan ruangan gereja. Dia berdoa di dalam ruangan gereja. Ya gembala sidang ini berpikir, wah nanti mahkotaku, rumahku lebih bagus dari rumah dia. Tapi ternyata saudara ketika dia lihat penglihatan, dia masuk ke surga. Bukan rumah gembala sidang yang terbaik, tetapi rumahnya orang itu yang terbaik dalam kerajaan surga. Akhirnya dia menangis. Dia berkata kepada Tuhan, ternyata saya adalah orang sombong. Coba bagi Bapak Ibu Saudara, yang sudah dapat DVD itu coba ditonton. Hari ini saudara, apa yang saudara telah perbuat untuk Tuhan? Saya ulangi sekali lagi. Jangan hanya senang kita ada di gereja ini. Tapi senanglah ketika keluargamu ada beribadah. Tapi senanglah ketika ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, gereja berikan bagi saudara. Saudara lakukan dengan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya pelayanan di gereja ini, daftarkan diri Anda. Seringkali dari mimbar ini dikatakan butuh guru sekolah minggu, butuh para pemain musik, butuh singer, butuh multimedia, soundman. Di gereja kita ini dua pembina SPY. Siapa yang mau ikut SPY? Aduh beratnya setengah mati. Kadang-kadang kita hamba Tuhan di tempat ini ngemis-ngemis. Ayo dong SPY dong. Seakan-akan kita yang butuh. Gembala sidang kita juga ikut SPY. Ikut juga dulu scam. Jangan saudara pikir kita hanya ngomong di mimbar ini, enggak. Kita pun ngalami. Jangan saudara pikir saya 20-an tahun Pak jadi orang Kristen. Ngapain lagi ikut SPY? Ikutlah kawan. Saudara ikut SPY juga saudara enggak diminta duit. Enggak. Hanya memberikan waktu, dibimbing, dibina. Jangan merasa malu, jangan merasa minder. Mungkin saudara lebih tua dari orang lain, saudara lebih lama di gereja, sedangkan pembina saudara lebih muda. Baru 2 tahun yang lalu datang di gereja ini, jangan malu. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Aduh saya nanti selamat gak ya dari keluar dari gereja ini? Saya lihat wajah saudara melotot sama saya. Hari saudara mari kita selesaikan. Dalam firman Allah berkata, karena engkau setia dalam perkara kecil, masuklah. Oh kalau saya tanya, siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Semua pasti angkat tangan. Tapi persoalannya, apakah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sampai selesai? Sampai tuntas.
Coba lihat ayat yang ke-30 dalam Matius 25. Teman-teman para pemusik boleh ke depan. Matius 25 ayat 30. Coba baca bersama. Matius 25 ayat 30. 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana Allah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Coba dia dulu kiri kanan saudara. Apakah dia orang yang dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala? Coba lihat dulu wajahnya. Lihat wajahnya. Bilang begini, jangan jadi kamu orang yang dicampakkan, bilang. Jangan kamu yang orang yang dicampakkan. Tapi biarlah setiap kita hari ini adalah orang-orang yang masuk mengikuti pesta Tuhan. Kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Seberapa banyak kita yang sudah melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melayani dalam keluarga, melakukan tanggung jawab kita, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan setiap talenta, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, seberapa banyak di antara kita yang telah melakukannya dengan baik dan sempurna. Ya tentu tidak ada yang sempurna, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesempurnaan bagi saudara dan saya. Saudara punya apa di tangan saudara? Coba lihat dulu tangan saudara. Saudara punya apa? Ya tentu hari ini mungkin ada cincin, ada Alkitab di tangan kita. Tapi maksudnya begini, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, mari kita lakukan. Amin. Saudara jangan hanya jadi jemaat pengamat. Atau seringkali saya berkata, jemaat lagu dunia yang berkata, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau. Ya cukup datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Gak melakukan sesuatu. Pulang dari gereja hanya dengar firman Allah, tidak melakukannya. Istri di rumah, babak belur, berbabak-babak. Karena perilaku suami. Dan suami tertekan di rumah. Oleh karena perilaku istri lebih perkasa daripada suaminya. Mari ini saudara, ternyata kita bukan dipanggil hanya menjadi seorang percaya, tapi ada tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang pertama tadi apa saudara? Sukses dalam rumah tangga. Setidaknya saudara, suami istri dan anak-anak kita ada di gereja. Amin. Jangan ada di penjara, jangan ada di panti rehab. Saya ulangi lagi sama orang-orang muda yang masih anaknya masih kecil, ajar anakmu mulai sekarang. Bawa ke gereja. Kalau dia melakukan kesalahan, disiplin. Dengan apa Pak? Disiplin. Banyak hal, gak boleh nonton. Nonton TV maksudnya. Kalau kamu gak mau berubah, apalagi gak dapat jajan atau jajannya di diskon. Banyak hal yang kita bisa buat untuk disiplin anak-anak. Apalagi gak boleh main game. Tanya anak saya. Apa di rumah ketika mereka melakukan kesalahan? Ini anak saya saudara. Berapa kali saya pukul dia sama penggaris atau sama gantungan baju? Bukankah begitu kawan? Oh iya betul. Tapi bukan hanya sekedar mukul. Saya berikan janji dulu sama dia. Kalau kamu melakukannya lagi, papa akan pukul kamu. Dia ada di sini saudara. Akhirnya saya pukul. Setelah saya pukul, saya tanya kepada dia. Kamu tahu nggak kenapa papa pukul kamu? Iya, saya tahu. Udah akhirnya aku selesaikan dengan dia.
Aku bilang sama dia, papa minta maaf. Papa sebetulnya gak mau mukul kamu. Tapi karena kita udah janji, saya harus pukul. Aku peluk dia peluk saya. Saya bilang kamu berdoa. Dan habis itu saya berdoa buat dia. Selesai perkara. Dia kayak teman, saudara. Kalau saya gak bersama dia pelayanan hari ini, saya pulang ke rumah dia tanya, bos gimana tadi khotbahnya? Kalau dia pulang pelayanan, kawan tadi gimana pelayanannya? Kita berdua tidak ada musuh, saudara. Coba tanya sebelah kiri kananmu, anakmu udah di mana? Tanya dulu. Bukannya karena saya pendeta terus anak saya ikut pelayanan, bukan. Ini ngomong-ngomong nih sedikit sebelum saya selesai berkhotbah. Dia berkata kepada saya, gak harus saya di pendeta kan? Saya bilang begini, pendeta itu panggilan. Saya gak mau kamu jadi pendeta, nanti di tengah jalan kamu kecewa. Ada ex pendeta, jadi tukang pukul kan gak enak saudara. Lebih enak ex tukang pukul jadi pendeta. Saya bilang begini sama dia, nah kamu gak jadi harus jadi pendeta. Biarlah kiranya kamu seorang pengusaha berhati pendeta, daripada pendeta berhati pengusaha. Loh iya toh. Biar semua karyawan, pengusaha berhati pendeta, berhati gembala sidang, berhati melayani. Daripada saya pendeta ini berhati bisnis. Semua perhitungan bisnis. Saya khotbah dapat berapa ya? Saya main musik dapat berapa ya? Saya diundang khotbah saya dapat berapa ya? Saya melayani kedukaan dapat berapa ya? Saya besuk ke rumah sakit saya dapat berapa ya? Enggak. Malah saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, ada jemaat yang tidak punya, maaf, kalau ada meninggal ngomong sama saya. Bukan saya yang bayari, bukan. Tapi teman-teman yang gak punya duit saudara, bisa dapat tanah gratis, peti gratis, mobil ambulan gratis. Apa yang dapat kami perbuat, apa yang gereja ini perbuat, akan berikan yang terbaik buat jemaat. Cuma pertanyaanku hari ini, saudara sudah berbuat apa? Saya ulangi, gak cukup hanya jadi jemaat. Tapi mari kita selesaikan secara bergandengan tangan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Menyenangkanmu